selamat sore semuanya. Balik lagi nih bareng saya di 1996 Motovlog. Hari ini adalah vlog kali ini adalah vlog lanjutan ya. Ini kemarin kita udah berangkatnya ke Jawa Tengah, sekarang kita pulangnya balik ke tempat kerja kita ke kota Tangerang, kembali ke perantauan. Sekarang ini tanggal berapa nih? Tanggal berapa nih, Neng? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 22. Tanggal 22 jam 5:15 atau kita bilang jam 5. Waduh, matahari cerah banget. Nggak bawa kacamata lagi. Helmnya belum double visor. Main silok. Oke, lanjut lagi ke perjalanan kita nih. Nah, untuk rutenya hari ini karena kemarin kita udah lewat utara ya, jadi biar nggak bosan, kita baliknya rencananya lewat selatan nih, JJLS, jalur jaringan lintas selatan ya teman-teman. Nah, di vlog kali ini nih isinya ya mungkin buat orang-orang yang sering nonton tuh di YouTube di beberapa channel orang-orang besar lainnya, kayaknya udah bosan banget, tapi semoga kita bisa menghibur dengan cara yang lainnya ya. Nah, semoga ada keseruan-keseruan yang terjadi di jalur lintas selatan ini ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu seseru apa sih perjalanan kali ini dan ngebosin apa mungkin ya perjalanan kita kali ini, ikutin aja terus videonya ya. Nah, jangan lupa sambil bikin kopi tuh sama rokok, ada yang lagi makan bisa nonton makan. Oke, keep terus di video ini ya, kita lanjut lagi di perjalanannya. Nih truk nih biasanya nih yang jalannya agak lambat, kenceng sih enggak ya, cuman mungkin kalau buat kendaraan-kendaraan kecil lainnya jadi lebih lambat aja, karena yang kecilnya aja yang lebih kenceng. Oh ya, ini kan kita sekarang ada di jalur The Endless ya. Ini tuh jalur sambungan selatannya ya, selatan Jogja. Jalur selatan menuju ke Jogja maksudnya. Nah, nanti kita bakalan exit tuh keluar di Kebumen kita balik ke kota Kebumennya lagi. Nah, selanjutnya kita akan ngikutin jalur selatan itu sampai ketemu Cilacap, Bandung, dan sekitarnya. Karena saya juga nggak hafal, jadi saya nggak tahu nanti kota mana. Nanti kita lihat-lihat aja ya. Ada pelang-pelang kota mana aja yang udah kita lewatin. Nah, kayak gini nih. Oh, dia mau belok kiri nih. Salib kali ya. Ya, salib dikit. Nah, emang ya jalur selatan tuh menurut saya juga emang saya indahin sih ya. Ada SPBU, calon bangun SPBU belum jadi. Dan di sini tuh banyak banget yang nanam ini ya, jambu kristal putih gitu loh. Mau kita coba salib dulu nih. Ya, kosong. Oh ya, hari ini kita masih bareng si Parsa nih, Vario 125 dengan kondisi yang sangat standar, belum ada rakitan apapun. Dan kita tuh nyoba kondisi standarnya ini untuk tahu apa aja harus di-upgrade juga sih sebenarnya. Makanya memang sebelum berangkat kita upgrade nih, karena pengen tahu dulu, jadi upgrade-nya nggak akan berlebihan. Ya, semoga sih kayak nggak butuh ini ya, apa ya, maksudnya kalau custom itu saya kurang suka untuk board up gitu. Karena kalau bagian itu standar, paling nanti udah sampai di Tangerang kita setting kirian lagi, terus nanti kita coba main lagi. Mataharinya cantik banget, sangat kuning matahari senja.
Nah, sekarang kita udah ada di Kebumen nih teman-teman. Udah balik lagi ke jalur provinsi, jalur selatan. Setelah kita mengarungi panjangnya Diandes. Sekarang udah jam 6 lewat 8 menit. Udah 1 jam ya kita perjalanan. Anggap aja sekarang jam 6. Nah, dari sini kita tinggal ngikutin pelang aja nih sebenarnya. Gampang aja kalau mau lewat jalur ini ya, JJLS ya, jaringan lintas selatan. Dari sini pokoknya kita ikutin arah Jakarta aja dulu. Habis itu kalau ketemu nih arah Bandung, nah kita ngikutin arah Bandung teman-teman. Nah, dari arah Bandung itu nanti kita bakal diarahin ke sebenarnya nggak sampai Cilacap ya, tapi kayaknya kalau Cilacap gitu deh. Terus ada Ciamis, terus nanti kita juga lewat Tasik dan kawan-kawannya. Pokoknya nanti setiap kota nih bakalan saya update terus ya. Jadi ditunggu aja nih update-nya tiap kota ya kan, ditonton dulu aja videonya. Mudah-mudahan nggak ngebosenin ya. Ini nih tanda-tanda jalur lintas yang kita lewatin benar tuh. Depan ada Sinar Jaya. Ini tuh sumber alam deh. Oh ya, ini sumber alam nih. Nah, kalau sumber alam tuh dia alun-alun asal plafon. Jadi jalannya memang santai ya teman-teman. Bisa kok kita ambil kayaknya dikit. Nah, karena sumber alam tuh biasanya jalannya nggak terlalu ugal ya. Memang pelan aja jalannya. Aduh, debu. Oh, ini buah herbal nih di depan. Ya, kita ambil kirinya lagi yuk. Seset kiri dikit. Nah, oke, lampu merah. Kita ikut antri di depan nih. Ini ya enaknya bawa motor ya. Oh ya, ini Rosala Indah Executive Class. Kelas eksekutif. Nyaman apa ya? Ini agen ya? Oh iya, agen nih, agen Sumatera nih. Handoyo Jakarta Sumatera. San, Bengkulu Pekanbaru, Putra Remaja, Lampung Palembang Jambi. Iya. Jakarta Sumatera. Ya, kok ada Jakarta Sumatera? Iya, berarti mampir sini dulu kan? Gimana caranya? Nggak tahu. Itu aja Lampung Palembang Jambi, berarti pada mampir Tujuannya sini nggak sih dulu, kan? dari sini? Oh, tujuannya ke Jakarta tuh ke Sumatera. Ya nggak tahu lah. Nah, jadi ngomongin bis tuh. Nah, yuk, ayo kita lanjutkan perjalanan. Ini perempatan apa ya namanya? Ini Tornado tuh, dua tak. Nah, kalau buat temen-temen ya yang kemarin mudik nih, pecinta jalur selatan ya kan, masih ada nih. Gimana sih jalur ini? Kalau menurut saya ya, ini seru ya jalur selatan itu ya, karena nggak ngebosenin gitu, nggak ngebosenin jalur utara yang kebanyakan jalurnya tuh cuma lurus-lurus saja ya. Dan kayaknya kalau menurut saya itu jalur selatan lebih rapi karena tapi beda sama di sini ya. Ya, lihat yang ereknya. Ya, balik lagi ya. Jadi kalau jalur selatan itu ya lebih rapi karena nggak terlalu banyak melewati truk kan ya. Nggak seperti jalur utara yang memang kebanyakan yang lewat sana itu kendaraan besar ya. Jadi di sini tuh kalau mau agak lebih sedikit, tapi di motor bebannya banyak nih. Kayak saya bersama dengan istri, terus ada barang bawaan juga. Nggak terlalu takut untuk tancap gas di sini, karena jalannya agak halus. Nggak terlalu berlubang seperti jalur-jalur utara. Enak nih jalurnya. Buat ngebut juga masih agak enak, cuma ya apa ya, kan ini tuh jalan agak sedikit bumpy aja. Enak banget.
update sedikit nih teman-teman. Kita sekarang lagi ngeres dulu sebentar. 2 jam udah kita nempuh perjalanan ya, ngerokok dulu sebentar. Habis itu kita lanjut jalan lagi. Ini kita sekarang ada di pom bensin Candisari. Pom bensinnya ada restoran Candisarinya. Nah ini enak banget tempatnya nih buat istirahat. Nah kalau kalian lagi lewat sini terus ada nih ketemu pom bensin ini nih. Nah ini enak banget nih buat istirahat. Jangan ragu untuk kesini deh kalau saran kita nih ya. Setelah beristirahat, perjalanan kita lanjutin kembali nih teman-teman. Untuk posisi kita saat ini belum diketahui ya, soalnya jalanan gelap banget dan belum ada pelang yang bisa kita baca nih. Tapi kayaknya sekarang tuh kita ada di daerah Sumpio, mungkin ya. Dan kita mohon maaf banget nih, ternyata fitur low light dari GoPro kita kayaknya nggak hidup deh. Soalnya hasil dari rekaman kita nih gelap banget, dan kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua itu karena kapasitas dari perlampuan kita nih yang minim ya, dan redup mungkin kalau kena kamera. Ya wajar lah ya, motor standar. Jadi mohon maklum ya teman-teman. Balik lagi karena ini motor masih standar banget nih, belum ada variasi apapun yang masuk nih ke dalam motor kita. Dan update lagi nih dari perjalanan kita kali ini. Dari Sumpio ini kita harus menempuh jarak kurang lebih ya sekitar 420 kilometeran deh, atau sekitar 11 jam perjalanan. Saya harap kalian bisa ikut menikmati perjalanan kita ya, walaupun masih banyak banget nih kurangnya. Dan seperti apa sih keseruannya? Yuk kita lanjutin lagi perjalanannya ya. Kayaknya sini, itu Bandung kiri ya. Berarti kita ke kiri ya. Oh ini pom bensinnya yang kemarin mau ke sini? Hah? Kaget aku. Dari kemarin Apaan? di truk Oh, bukan aku kan, berarti aku udah bener. ya. Dari kemarin kapan? Dan kemarin aku lihat di ujung banget bisa. Iya, aku udah bener kan jalannya. Nah, kita lurus. Aduh.
Update sedikit nih teman-teman. Sekarang kita ada di pom bensin Lumbir. Untuk pom bensin ini gede banget ya, agak sih emang gede banget, luas, enak juga buat istirahat. Di sini ada Alfamart juga nih. Kita mau makan nasi dulu sebelum masuk ke daerah Genteng menuju ke arah Tasik. Jadi kita isi dulu baru kita lanjut lagi. Kita makan. Udah kenyang istirahat, habis makan juga nih teman-teman. Sekarang kita mau isi bensin dulu. Dan sudah tinggal 2 bar kita isi bensin turbo. Udah. Itu pom bensin nyambung sama rest area Budiman ya teman-teman. Turbonya ada mas? Full tank ya? Oke. Ya. Ya, udah cukup. Terima kasih. Oke, kita gas lagi. Udah ngisi bensin, udah full tank. Enak? Oh tuh, oh iya pisang. Bawaan orang tua nih. Betul nih. Oke. Nah, dah. Ya teman-teman, buat orang tua harus dimakan. Ini kita ngeres di SPBU Lumbir. Ini enak banget nih SPBU-nya. Lengkap tuh, warung kopi ada di situ. Masjidnya gede. Dan kayaknya ini jadi satu sama rest areanya Budiman, seperti yang saya bilang tadi. Makanya dari tadi banyak banget nih turis Budiman bolak-balik. Termasuk itu tuh yang pariwisata lagi ngeres di sini juga. Pariwisata Bu, Budiman punya pariwisata juga. Ada dong, masa nggak ada? Oh ya, ini kita isi turbo full tank. Kenapa turbo? Karena motor ini masih full standar spekannya, belum ada spek yang custom, part-part yang custom. Jadi untuk mendapatkan tenaga yang lebih maksimal, saya isi turbo nih teman-teman. Bukan sombong atau gimana ya, ini untuk mendapatkan performa yang lebih aja. Kita lanjut ke arah Genteng ya. Arah Genteng ini saya lebih tahunya arah Tasik sih sebenarnya. Kalau Genteng ini tadi saya lihat di map ada nama daerahnya Genteng. Jalannya gini, meliak-liuk, melikaliku, dan ya ini seru banget sih. Di jalur selatan ini salah satu jalur yang menurut saya paling menyenangkan. Kontur gunungnya, jalannya yang ya seperti inilah, menikung, halus.
Nah kalau di kondisi kayak gini ya, baiknya stay safe sih ya untuk ridingnya, keep safety aja. Gak usah terlalu yang gimana-gimana banget, karena di sini juga jalur-jalur kendaraan besar. Salah satunya penguasa jalur selatan, yaitu bis Budiman. Nah, baiknya tuh kalau ada kendaraan besar kayak gitu, karena kita yang kecil kita yang ngalah. Dari tadi banyak sih gitu yang mampir ke rest area yang Budiman itu di SPB Ulumbir itu. Kayaknya masih ramai banget nih jalurnya. Kita tadi ngeres sekitar jam 9 deh nggak salah. Lanjut lagi jam 10, sekitar 1 jam cukup. Habis ngangetin badan sebelum masuk daerah sini, soalnya ini dingin banget. Menurut saya ini udah cukup dingin. Jadi kita tadi makan mie dulu, makan mie hangat, terus makan nasi juga tadi dibawain sama orang tua. Buat udah keisi, saatnya kita gas lagi. Perjalanan kita masih jauh nih, masih sekian ratus kilometer lagi untuk sampai ke Tangerang. Oh dan iya, penggunaan bahan bakar ya untuk BBM nih, kemarin sebenarnya saya udah isi, jadi hari ini tuh nggak ada ngisi. Tapi kita anggap aja kemarin tuh start kami ngisi 50.000 sebelum jalan, terus motor nggak dipakai kemana-mana. 50.000 itu kalau turbo itu sekitar 3, sekian liter ya. Terus hari ini full tank tadi berapa tuh? Pokoknya ngisi sekitar 53.000. 53.000 tuh berapa liter tadi ya? Lihat tuh. Nanti coba deh lihat di video ini. Nah ini dia nih penguasa jalur selatan di Budiman. Dia banyak loh unitnya di sini, ada ribuan unit lewat jalur ini. Kalau nggak salah. Ini udah kenyang gacor nih ya teman. Tadi tuh saya sempat agak ngantuk sedikit, apalagi di daerah apa ya, Wangon kalau nggak salah. Aduh, yuk kita lanjutin lagi perjalanannya, kita cari-cari yang seru lagi di perjalanan kita kali ini. Nah ini aku bingung nih tadi sama loginin. Aku masih ngerekam, cuma tadi ada logo itu aku bingung. Ternyata di sini bener-bener muter jalannya. Nah kan bener-bener muter nih. Saya nggak ngerti tuh rambu apaan yang muter kayak gitu. Oh ternyata jalannya tuh muter. Ya, Sugeng Rahayu juga lewat sini tadi tuh. Sedikit tambahan informasi nih teman-teman. Untuk jalur yang kita lewati sekarang ini, kalau di map kurang lebih kayak gini nih rutenya. Dimulai dari ya titiknya saya titik dari pom bensin Lumbir sampai Taman Kota Majenang. Dan ini karena malam ya, makanya jalurnya gelap banget nih. Dimana kalau kita lewat jalur ini di siang hari, ini jalurnya cukup pindah nih dan nggak ngebosenin dengan hasil jalur selatan yang naik turun dan berliku teman-teman. Ada tuh ini teman-teman. Sudah beli kali ya. Kita nih barusan istirahat di pom bensin Cimanggu. Ngantuk banget jadi ngopi dulu sebentar, cuma 15 menitan. Terus kita lanjut jalan lagi ya. Soalnya agak dingin juga tadi. Ya ngelakuin badan lagi deh daripada masuk angin.
Ini dari Cimanggu ini arahnya kemana ya? Sebelum dari BBM. Turun di sini kemana ya? Nggak ada lagi. Ya pokoknya tadi kita dari Cimanggu, sekarang kita lanjut jalan lagi menuju ke kota Ciamis dulu, yang ini cukup asik di Bandung dan ya pokoknya kota-kota di JJLS ini. Dari tadi emang belum ada yang menarik-menarik banget ya, tapi satu faktanya yaitu jalannya lancar, itu aja. Jadi kami tuh ya biasanya kalau dari jam 5 tuh jam 9 belum sampai ke sini, ke daerah Cimanggu ini. Tapi sekarang karena jalannya sepi, jadi enak banget kita bisa. Cuma lebih kencang dari gue. Banyak kereta juga, jadi aduh. Jangan cari tapi ya pokoknya kita masih menuju daerah Genteng atau di daerah Genteng menuju ya. Dan jalannya lancar banget, jalannya halus, kita bisa keep kecepatan di 60 sampai 60 harus kan di daerah situ lagi. Terus kalau serunya ya serunya ini nggak ada yang wah-wah banget ya. Ya pokoknya ayo cocok lah gitu. Dari ini kalau saya dulu waktu sendiri waktu sekarang saya tetap trading malam ini agak ngantuk sekarang tapi ya sekali punya trading malam cuma yang paling agak berat kayaknya ada di ini aja di strike motor aja karena lampunya ini masih bawaan lahir dari si Parsa ini belum ada upgrade lampunya kurang jadi agak hati-hati soal jalan baki itu karena nggak ada jadi kita pusing lagi di jalan seperti itu sudah ke depan dan ke sini nah lihat kalau daerah Cimanggu ini kanan kiri hutan ini nggak tahu hutan pemerintah itu baru hutannya hutan yang ada di sini panjang oke lebih
gentong. Buat ya, kemudian macet parah. Saya sekeluarga pernah memang mudik dari Jakarta ke Purworejo, ke Jakarta, waktu balik kita coba pertama kali tuh ayah kami, bapak kami tuh nyoba jalur selatan. Nah di sini chaos parah waktu itu, ini bener-bener kacau. Nah yang lebih parahnya lagi, kami itu sewa dulu tuh mobil Timor, ya Timor 1000 cc diisi nggak salah 7 orang deh. Wah gila, sumpah parah banget waktu itu. Jadi waktu nanjak saya pernah nanjak, tapi itu timur kamu tuh nggak kuat nanjak sampai turun semua tuh, dorong timur itu semua bisa turun. Dan memang ya betul juga sih, saya tuh nggak tahu apa idenya gitu, ngisi timur itu diisi 7 orang deh kalau nggak salah, 7 atau 8 gitu. Jadi di depan tuh udah ada yang dipandu, di belakang juga ada yang panduan. Wah pokoknya kacau banget deh. Ya bapak saya tuh kalau sini masih inget dulu, bawa timur lewat jalur selatan diisi, aduh kapasitas itu one full overloaded, udah parah banget. Tapi ya itu jadi nggak tahu ya kalau sekarang apakah ini jaluran dulu atau bukan. Kalau macetnya sih selalu ya, pokoknya kalau tiap lebaran tuh masih macet tuh. Cuma wah gila sih, pengalaman itu nggak bisa diulang lagi gitu. Pokoknya kacau deh. Entah kayaknya di sini atau di mana gitu. Pokoknya seingat saya waktu itu tanjakan malam, timur kami nggak kuat nanjak bro. Dan di sini ya gentong nih. Ini karena malam ya, karena apa? Dan di sini tuh ya sekitaran kanan kiri itu ya jadinya tebing, tapi di kanan kiri ada pemandangan gunung. Dan sebenarnya ada siluetnya nih pada malam. Cuma kalau kamera kayaknya nggak kelihatan. Ini seru banget ya jalan. Dari dulu nggak pernah kayak kami tuh selalu kayak udah lah pulangnya lewat selatan aja gitu, atau berangkatnya lewat selatan. Jadi selalu pengen lewat jalur ini karena memang saya enak ini ya jalur. Tikungannya tuh ngangenin. Ini di depan plat B juga nih, bismen kan ya, atau pulang mudik ya dari kita. Pokoknya kalau sini ya, kalau kita rasain ini sensasi jalur selatan ya harus gede kayak gini. Karena kalau weekend pasti ramai banget, jadi pasti ketemunya ya macet aja gitu. Tapi kalau di weekday kayak gini ya ini kan agak-agak lancar gini enak. Tapi ya lagi jalan raya ya teman-teman, saya ingatkan namanya di jalan raya itu terkadang kalau kita yang udah safety, orang lain tuh belum tentu. Jadi lebih baik jaga keamanan diri aja, karena biasanya tuh kalau ketemu sistem kayak gitu tuh orang terlena untuk nyari atau apa gitu kan, jalan raya ya, jadi nggak baik ya. Ini taati aja deh peraturan jalan yang ada gitu aja. Nah ini gentong nih, nanti kita akan ketemu lagi di daerah Bandung ya, atau
Di Nagrek, nanti kita akan ketemu lagi ya. Jadi itu tetap juga. Itu agak susah. Ini jadi masalah dia nanti enak tiba-tiba gitu sih. Garut, kita udah masuk Garut teman-teman. Aduh, ternyata udah selesai. Bentuk tuh asik. Asik dan Garut ya. Berasa. Ini udah Garut aja. Karena jujur aja, dulu kami masih pakai Yamaha. Sorry. Dia dulu aku masih pakai kayaknya pakai Yamaha dulu. Itu agak kurang sih ya, 5125 itu. Entah kenapa tapi saya pribadi powernya agak kurang aja. Memang kalau power sih lebih enak di Honda tadi ya. Tapi ya jangan digeneralisir karena itu kan pendapat. Dan ya sih kayak bawa si Versa ini enak aja gitu, kayak nggak ada masalah. Karena nggak tahu kenapa mesin itu berasa kayak overheat proses yang karburator yang bikin sabun itu karena tiba-tiba hilang tenaga aja gitu, tiba-tiba nggak ada kendala apa, cuma tiba-tiba kayak nggak kuat aja gitu. Jadi akhirnya kami milih untuk dingin mesin dan jadi banyak istirahatnya gitu. Nah kalau si Versa ini dari tadi tuh kami juga lihat ada di rata-rata kecepatannya di 50-60 tuh sangat bisa diandalkan sih. Gitu Versa. Ini yang lebih. Sekarang kita udah sampai Lui Panjang nih teman-teman. Sayang banget karena kita kurang antisipasi. Ternyata baterai GoPro kita habis semua nih. Dan perekaman dari HP tidak memungkinkan karena bracket HP-nya nggak ke bawah dong. Alhasil kita ngelewatin kota Tasik sampai Bandung ini tanpa recording. Dan kita juga sempat tidur dulu tadi nih habis sholat subuh. Istirahat ini diperlukan karena kita juga udah gak kuat nih nahan hawa dingin dari Gentong sampai Nagrek. Dan temen banget nih, Nagrek pagi tadi dingin banget, enggak karu-karuan. Padahal kita juga beberapa kali lewat jalur ini. Tapi hari ini the best banget sih suhunya, parah cuy. Lanjut lagi nih teman-teman. Kita tadi habis istirahat dulu, capek banget, ngantuk banget, terus tiduran di masjid. Apa tadi namanya? Pokoknya ada kita tiduran di sana. Saya malam 12 sampai siang. Ini jam 11 baru bangun.
tapi itu kita masuk ke sana sekitar jam 8 kalau nggak salah. Kira cuma mau rebahan doang, jadi sampai jam setengah 11. Lalu hari pagi itu kita udah istirahat juga gitu, udah di pom baru tuh yang habis terowongan Jarum sebelah kiri kan ada pom baru tuh kalau nah, karena kan tadi kan udah capek banget, jadi kita langsung duduk istirahat. Dan memang kondisinya tuh tadi pagi dinginnya parah banget. Nggak biasanya ya dari di jalur Nagrek itu, di Simpang Nagrek itu separah itu segini itu. Tapi ini ya emang agak ini aja sih, lebih dingin dari biasanya aja sih. Jadi nggak expect aja kalau bakal dingin itu, ada kita itu kabur tadi di jalur Nagrek itu. Terus kita bisa jalur Nagrek, kita jalan sebentar, ternyata masih ngantuk banget. Udah kita cari tempat lagi untuk istirahat tuh di masjid. Sampai lagi jam segini. Balik lagi nih, kita udah. Dan akhirnya nih teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan ini, hampir 20 jam kami di perjalanan dengan jarak kurang lebih 555 km, akhirnya kami sampai kembali di perantauan ya, Kota Tangerang Selatan. Dan video ini akan kami akhiri di sini nih teman-teman. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau membuang waktunya untuk menonton video perjalanan kami. Kami mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya dan sehat terus untuk kalian semua ya. See you.